Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu dosen, Ibu Nailur Rahmah, MPD, sebagai dosen psikologi pendidikan. Kepada yang terhormat mahasiswa, mahasiswi PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon, khususnya kelas B13. Sebelum saya mempresentasikan daripada PPT ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muheri. Nomor NIM saya 238113041, kelas B13. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau mempresentasikan topik yang berjudul Meretas Jalan Pembelajaran. Analisis mendalam proses belajar mengajar menurut Dr. Pupu Saifur Rahmat, MPD. Proses belajar mengajar. Kenapa di sini saya memilih topik atau tertarik dengan topik proses belajar mengajar yang diambil dari karangan bukunya Dr. Pupu Saifur Rahmat, MPD. Di antara alasannya, yang pertama, pentingnya proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan inti daripada pendidikan. Sehingga memahami konsep ini sangatlah penting bagi guru, pendidik, dan siapa saja yang terlibat dalam proses pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan memahami proses belajar mengajar, pendidik dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, pengembangan kompetensi guru. Memahami proses belajar mengajar ini dapat membantu guru meningkatkan potensi mereka dalam mengelola pembelajaran dan mengembangkan potensi siswa. Yang keempat, penerapan teori belajar. Materi proses belajar mengajar membahas teori-teori belajar yang dapat diterapkan dalam praktek pendidikan. Sehingga dalam memahami konsep ini dapat membantu pendidik mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Yang kelima, meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan memahami proses belajar mengajar, pendidik dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan membantu mereka mencapai potensi maksimal atau hasil yang maksimal. Dengan demikian, maka memilih materi proses belajar mengajar bagi saya, untuk saya presentasikan, ini dapat membantu atau meningkatkan pemahaman dan kompetensi pendidik dalam mengelola pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, kita lanjutin pembahasan yang akan sedikit saya paparkan. Pendahuluan. Jadi selamat datang di presentasi ini dengan judul atau yang akan kita sedikit bahas mengenai meretas jalan pembelajaran. Kami akan mengeksplorasi proses belajar mengajar menurut Dr. Pupu Saifur Rahmat, MPD. Dan mari kita bersama-sama menggali konsep dan strategi yang akan memperkaya pengalaman belajar kita. Definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dinamis dan interaktif. Ini menurut Dr. Pupu Saifur Rahmat. Pembelajaran melibatkan perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman. Ini menciptakan fondasi untuk memahami konsep yang lebih kompleks. Komponen utama. Terdapat beberapa komponen utama dalam proses belajar mengajar, seperti pengajar, peserta didik, dan materi. Jadi dari masing-masing komponen ini saling berinteraksi untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan menyenangkan.
Peran pengajar. Pengajar memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Karena mereka bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi mereka juga berfungsi sebagai motivator dan fasilitator yang membantu siswa dalam memahami konsep yang diajarkan. Selain itu, peran peserta didik. Peserta didik juga memiliki tanggung jawab dalam belajar. Mereka harus aktif, terlibat dalam berpartisipasi dalam diskusi. Keterlibatan ini akan meningkatkan motivasinya untuk belajar dan memahami materi dengan lebih baik. Metode pembelajaran. Dr. Pupu Saifur Rahmat, MPD, beliau mengidentifikasi beberapa metode pembelajaran yang efektif. Metode ini termasuk diantaranya diskusi, kolaborasi, dan praktek langsung. Dari masing-masing metode ini memiliki keunggulan dalam membantu siswa memahami materi. Penggunaan teknologi. Dalam era digital ini, teknologi memainkan peran yang sangat besar, yang sangat penting dalam pembelajaran. Karena penggunaan alat digital seperti video dan aplikasi interaktif ini dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi. Evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini adalah bagian penting dari proses belajar mengajar. Ini membantu pengajar untuk menilai kemajuan siswa dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau perlu perbaikan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui ujian, tugas, dan proyek. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang nyaman dan stimulan sangat penting. Karena menurut Dr. Pupu Saifur Rahmat, lingkungan yang mendukung ini dapat meningkatkan kreativitas dan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemandirian belajar. Kemandirian belajar adalah kemampuan siswa untuk mengelola proses belajarnya sendiri. Dr. Pupu Saifur Rahmat menekankan pentingnya membangun kemandirian ini agar siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan lebih mandiri. Tantangan dalam pembelajaran. Jadi setiap proses belajar mengajar ini pasti memiliki tantangan tersendiri. Tantangan ini bisa berasal dari siswa, pengajar, ataupun dari materi itu sendiri. Karena memahami tantangan ini, maka memahami tantangan ini sangat penting untuk menciptakan solusi yang efektif. Inovasi dalam pendidikan. Inovasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan dalam pendidikan. Dr. Pupu Saifur Rahmat, beliau mendorong pengajar untuk terus berinovasi dalam metode dan strategi pembelajaran agar dapat memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Kesimpulan, dalam analisis ini kita telah melihat betapa pentingnya proses belajar mengajar yang efektif dengan memahami peran masing-masing komponen. Kita dapat meretas jalan pembelajaran yang lebih berhasil dan berkelanjutan. Jadi kesimpulan daripada apa yang telah kita bahas dalam materi ini yaitu berdasarkan buku karyanya Dr. Pupu Saifur Rahmat MPD mengenai proses belajar mengajar. Ini merupakan interaksi antara guru dan siswa yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
keterampilan, dan sikap siswa. Maka dari keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang telah lalu, kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, proses belajar mengajar ini dipengaruhi faktor internal, seperti motivasi, minat, ataupun kemampuan siswa. Dan juga faktor eksternal, seperti lingkungan belajar, metode pembelajaran, sarana dan prasarana. Kesimpulan yang kedua, teori belajar seperti behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme ini berperan penting dalam proses pembelajaran. Dan juga guru memiliki peran sebagai fasilitator dan motivator dalam proses belajar mengajar. Maka dari sinilah kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai pengajar, ini kita harus memahami begitu pentingnya karakteristik dan kebutuhan siswa dalam proses belajar dan mengajar. Untuk membantu kelancaran proses belajar dan mengajar kita. Kemudian guru atau peserta tenaga pengajar ini perlu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya dalam menggunakan metode pembelajaran yang efektif. Dan juga proses belajar mengajar harus berfokus pada siswa dan memfasilitasi mereka untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Maka dengan demikian, dengan memahami daripada psikologi pendidikan, proses belajar mengajar yang kita pelajari, yang kita telah baca, yang kita telah pahami dari buku karya Dr. Pupu Saifur Rahmat MPD, maka kita sebagai tenaga pendidik ini atau guru ini dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan membantu siswa mencapai potensi yang maksimal. Mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Demikian yang bisa sedikit saya paparkan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.